Jadi begini ya, komunitas Indonesia pacaran itu memang yang bergabung itu banyak sekali ya, banyak tipe. Tapi ada berbagai fitnah dan juga narasi yang dibangun, termasuk kemarin saya lihat di BBC ketika mewawancarai orang yang membuat sebuah frame bahwa di Indonesia pacaran itu adalah ada orang yang uh, patah hati. Nah, itu salah satu frame yang dibangun oleh BBC dan yang diambil sampel itu. Nah, padahal orang-orang yang bergabung di Indonesia tanpa pacaran itu banyak tipe. Orang yang bergabung di Indonesia tanpa pacaran itu ada yang benar-benar jomblo, belum pernah berpacaran. Ada juga yang bergabung di Indonesia tanpa pacaran itu adalah orang yang benar-benar dia sadar bahwa meninggalkan pacaran itu karena atas dasar kesadarannya dia. Ya. Ada juga bahwa kan ibu-ibu. Nah, bahkan di Indonesia tanpa pacaran itu ada yang non-muslim. Nah, itu memang di Indonesia tanpa pacaran itu begitu. Jadi itu tidak benar narasi seperti itu. Nah, bahwa memang ada sebagian satu atau dua orang memang misalnya dia sudah merasakan bahwa pacaran itu merusak dirinya dan merusak keluarganya juga bisa jadi seperti itu, maka dia masuk dalam komunitas Indonesia tanpa pacaran. Nah, itu memang ada. Akan tetapi tidak semua. Namun bukan berarti bahwa ketika kita misalnya ada orang yang patah hati, orang yang sudah merasakan pacaran itu rusak, bukan berarti kita mengatakan bahwa wah dia pacaran itu gara-gara patah hati dan sebagainya. Tidak seperti itu. Di Indonesia tanpa pacaran, orang yang patah hati itu kita bimbing bahwa ketika Anda patah hati, kita harus sadar bahwa patah hati Anda itu bisa jadi itu adalah jalan hidayah bagi Anda supaya meninggalkan budaya pacaran ini. Karena untuk bisa turun hidayah taufiknya kepada kita, biasanya itu kan ada beberapa penyebab-penyebab. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dengan cara ya dibuat patah hati seperti itu. Maka kalau ada yang di Indonesia tanpa pacaran itu Anda tidak pacaran, kita itu selalu mengatakan bahwa Anda itu tidak pacaran bukan karena Anda nggak laku-laku, walaupun banyak yang mau gitu. Anda misalnya tidak pacaran hari ini bukan karena Anda disakiti oleh mantan Anda. Anda tidak pacaran hari ini bukan karena Anda misalnya sudah bosan dengan pacaran, bukan seperti itu. Anda hari ini tidak berpacaran, pastikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita itu bersemangat, itulah yang membuat kita itu selalu bahagia. Itulah yang bisa membuat kita itu selalu istiqomah dalam hijrahnya kita. Kalau misalnya Anda putus pacar atau Anda mau gabung dalam komunitas Indonesia pacaran hanya karena patah hati, itu nggak akan bisa bertahan lama. Ya, jangan sampai pas ada lagi yang mau kepada Anda, dia kelihatan baik, kelihatan ganteng, dan kayaknya juga dia keluarga baik-baik, padahal misalnya itu cuma modus bagi dia, nah bisa jadi ada yang mau. Tapi teman-teman sekalian, kalau niatnya karena Allah, itulah yang menyadarkan kita bahwa kita meninggalkan budaya rusak pacaran itu, selain bahwa itu memang merugikan, tapi ingat bahwa pacaran itu wala taqrabuz zina, sangat adalah mendekati zina. Nah, dan di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan pergaulan Islam seperti ya berdua-duaan, ya kholwat, kemudian ada ikhtilat, campur baur, kemudian perintah untuk qadul basar, menundukkan pandangan itu juga dilanggar karena dalam pacaran itu biasanya ada saling memandang karena memandang wajah gitu. Bahkan lebih dari itu. Nah, termasuk mendekati aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini yang harus dipahamkan oleh anak muda hari ini bahwa sesungguhnya bahwa kita meninggalkan budaya rusak pacaran itu bukan karena patah hati. Kita meninggalkan budaya pacaran itu pastikan karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu.